Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya dengan pujian yang ikhlas, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, akhlakul karimah. Sebagaimana yang terdahulu dari pelajaran kita tentang adabul isyrah, kita telah membahas tentang fasal yang pertama, yaitu husnul khuluq, baiknya akhlak atau memperbagus akhlak. Baiknya akhlak ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan memperbaiki akhlak itu diantaranya adalah terhadap saudaranya, kawan-kawannya, sahabatnya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan padanya, dan itulah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tauhid huwa akhlak. Akhlak huwa tauhid. Akhlak itu adalah tauhid. Tidak ada satupun seorang hamba yang bertauhid melainkan pasti dia berakhlak. Ya, pasti dia berakhlak. Kenapa? Kenapa pasti dia berakhlak? Karena al-akhlak fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhlak itu sekedudukan apa? Kedudukannya sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kedudukan akhlak. Antum mengerti apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang sering antum baca? Hah? Apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Antum sering membaca ini. Apa maknanya? Apa kedudukannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hah? Hah? Jangan kecil-kecil suaranya. Kalau salah antum tidak dimakan kalau sana. Dan nggak ada yang marahi kalau antum salah. Apa dia? Hah? Itu artinya itu. Kedudukannya apa dia kedudukannya? Hah? Tauhid uluhiyah. Nah, itu maknanya. Tapi apa dia? Sekedudukan apa dia? Al-akhlak, al-khuluq. Fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khuluq itu pada kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama dengan apa? Sekedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sekedudukan dengan apa? La ilaha illallah. Makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah
la ilaha illallah. Dan akhlak itu pada kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang berakhlak tentunya dia adalah orang yang bertauhid. Iya. Di dalam Islam ya, adapun orang yang berakhlak yang diinginkan ketika orang kafir berakhlak yaitu akhlak apa? Tabi'iyah. Mereka punya akhlak. Tapi yang diinginkan di sini adalah akhlak di dalam Islam. Akhlak di dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khairu atau ma khairu ma u'tiya ar-rajul atau u'tiya al-mar'a. Faqala husnul khuluq. Apa yang paling baik yang diberikan kepada seseorang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Itu kedudukannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah pemilik akhlak yang paling mulianya. Akhlak yang paling mulia. Apa yang dimaksudkan dengan innaka la'ala khuluqin 'adzim? Nah, ini santri-santri ini, anak-anak ini lihat. Nanti pegang ini. Insyaallah nanti ketika besar akan semakin baik. Karena berawal dari yang muda-muda. Yang muda-muda ini adalah generasi penerus umat ini untuk meneruskan da'watul Islam wa da'watus sunnah ila Allah. Nah, ini harus banyak-banyak dia mengerti. Innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Apa yang dimaksud? Ditafsirkan oleh Ibn Abbas wal Mujahid, innaka la'ala dinun 'adzim atau innaka la'ala dinin 'adzim, sesungguhnya engkau di atas benar-benar memiliki agama yang mulia. Di atas agama yang mulia, itu tafsirannya. Kemudian beliau melanjutkan, la dina ahabbu ilayya wala ardu indi minhu wa huwa dinul Islam. Tidak ada agama yang paling aku cintai dan paling aku ridai di sisiku darinya kecuali agama Islam. Jadi oleh sebab itulah seseorang harus ridho terhadap agama Islam, karena dia adalah agama yang penuh dengan akhlak. Agama dengan penuh dengan akhlak. Ini juga yang ditanyakan Ummul Mukminin, sebagaimana dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Hisham ibn Hakim sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, dia bertanya tentang akhlak Rasulullah. Kaifa khuluqi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya? Bertanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, itulah akhlak. Akhlak Rasul. Subhanallah ya. Akhlak Rasul itu semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq. Agama semua itu adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Semua agama itu adalah akhlak isinya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu akhlak semua isinya. Apabila
barang siapa yang bertambah padanya di dalam agama, apabila barang siapa yang bertambah padanya akhlak, maka akan bertambah pula agama padanya, yaitu ketakwaan, keimanan. Ya, apabila semakin baik akhlaknya, maka agamanya pun semakin baik. Maka agamanya pun semakin baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlak dari satu ayat yang ringkas sekali. Jama'allahu wa qad jama'allahu lahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlak. Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang mulia. Fondasi akhlak yang mulia 3. Itu tertera dalam kaidah syar'iyyah. Cuma 3 ya. Dengan satu ayat yang simpel. Ini keindahan Islam ya. Jadi kalau kita tidak pernah serius mempelajari agama ini, kita tidak tahu. Padahal dalam Islam itu kemudahan itu sangat mudah. Dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya itu simpel-simpel, tidak sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj." Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kalian di dalam agama ini sesuatu yang berat. Sampai semua yang terkumpul kemuliaan akhlak itu hanya pada satu ayat. Ayat yang ringkas sekali, sudah terkumpul semua kebaikan-kebaikan akhlak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin." Ya, jadilah engkau pemaaf wahai Muhammad. Jadilah engkau pemaaf dan serulah perkara yang baik. Serulah perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang ma'ruf, dan berpalinglah kalian dari kejahilan. Lihat, satu ayat tapi terkumpul semuanya kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak padanya. Dengan satu ayat ini terkumpul semua kebaikan akhlak yang ada padanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad atau dalam kitab Madarijus Salikin. Masya Allah, satu ayat tapi terkumpul seluruh kebaikan akhlak ini. Seluruh kebaikan akhlak ini. Jadilah engkau pemaaf. Subhanallah. Ketika dizalimi ini, sekencang-kencangnya dizalimi, antum bisa tidak memaafkan orang yang membunuh keluarganya antum? Antum bisa memaafkan orang yang antum dipukul? Bisa kira-kira? Ada yang bisa? Atau keluarganya dizalimi, dipukul ini, mampu dia tidak untuk memaafkan? Atau dipukul temannya ya, dikandat toh. Iya. Bukan memaafkan, tapi dipanggil temannya. Itu nak kandat toh kata tadi. Bantu kah dulu pukul ki. Bukan jadi pemaaf jadinya, iya kan? Jadinya apa? Membalas dendam. Kalau antum balas dendam, marah, antum maka termasuk orang-orang yang memiliki arkanu akhlaki sayyi'ah. Termasuk yang memiliki akhlak yang buruk. Pada rukun akhlak yang buruk. Kalau antum membalasnya. Di sini jelaskan apa? Khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urf, dan serulah perkara yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu, jauhlah kamu dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu berpengaruh. Ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menafsirkan ayat ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menafsirkan ayat ini.
Kata beliau, hadhil ayat salatu atau min salatil kalimat. Ayat ini terdapat 3 kalimat yang mana tadammanat qawaid syar'iyyah. Ayat ini terkandung kaidah syar'iyyah di dalamnya. Ada kaidah syar'iyyah di dalamnya. Kaidah syar'iyyah kalau dia berbicara tentang kaidah, ini perkara yang besar dari ayat tersebut. Apa kaidah syar'iyyah yang terkandung padanya dari ayat ini? Fi mas'alati al-ma'murat wal manhiyat, dari perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Dari perkara yang diperintahkan dan perkara yang dilarang. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Masuk di dalam ayat ini dakhala fihi al-qati'in, atau dakhala fihi silatul qati'in. Masuk di dalam ayat ini, jadilah engkau pemaaf, yaitu sambunglah silaturahmi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ketika engkau bermusuhan ya, atau baku benci, atau bahasa Makassarnya, bahasa kerennya baku bombe. Iya, ketika ada orang baku bombe-bombe begitu, maka yang bombe antum, yang memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan, tali pertemanan, maka engkau sambung dia. Jadilah engkau pemaaf. Berat atau gampang ini? Kalau antum dibombe, antum menyambung berat atau gampang? Berat tepol. Berat sekali. Tapi inilah akhlak yang mulia. Subhanallah. Sangat berat sekali, tapi inilah akhlak yang mulia. Kemudian wal afu anil mudnibin, dan maafkanlah orang-orang yang melakukan dosa kesalahan terhadap engkau. Bisa tidak? Orang-orang yang melakukan dosa kesalahan, engkau maafkan dia. Kalau antum bisa maafkan, antum termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, masuk dalam ayat ini. Tapi kalau tidak bisa, wah ini yang parah. Disinilah gunanya kita mempelajari Kitabul Adab wal Akhlaq. Di sini kita gunanya mempelajari itu, supaya bisa kita mengamalkan. Jangan hanya kita mempelajari ini, tapi kita tidak bisa mempraktekkan. Wah ini juga musibah. Dipraktekkan sebaik-baiknya. Kemudian masuk di dalam ayat ini, khudil afu, arifku bil mu'minin wa ghairi dzalik, berlemah lembutlah kalian terhadap kaum mukminin. Jangan keraslah, jangan terlalu syiddah. Saudara kalian ini kaum mukminin butuh ilmu, butuh belajar. Sampaikan ilmu kepada mereka. Bukankah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim itu mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kuffar wa ruhamau bainahum. Lihat, Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya itu amat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat berkasih sayang terhadap mereka, di antara kaum muslimin mukminin. Loh, kita terbalik. Di zaman sekarang ini sangat keras terhadap kaum mukminin, kaum muslimin, tapi berlemah lembut terhadap orang kafir karena banyak uangnya mungkin ya. Ini karena urusan dunia. Nah, ini musibah. Harusnya kita lebih keras terhadap mereka. Kalau kita berlemah lembut terhadap orang kafir dari bab muamalah, maka lemah lembut lagi lah terhadap kaum muslimin, mukminin, apalagi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ada sebuah kitab yang dikarang oleh
al-muhaddits, muhadditsul Madinah. Siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan dalam kitabnya rifqun ahlu sunnah li ahli sunnah. Wahai ahlu sunnah, itu berlemah lembutlah kepada ahlu sunnah yang lainnya. La tunaffiru, jangan kamu membuat lari dia. Berlemah lembut. Apa yang bisa kita berlemah lembut kepadanya, maka kita berlemah lembut. Lunakkan hati dia. Berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ini berdakwah mengajak kepada diri sendiri atau suatu maslahat apa yang ada pada dirinya atau suatu kelompok. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Berlemah lembut kepada mereka. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan dalam apa? Dalam qaidah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, ta'liful qulub a'dham min fi'lil mustahab alladhi yanfirul qulub. Melunakkan hati-hati manusia itu lebih mulia kedudukannya daripada engkau membuat lari, engkau mengerjakan sunnah yang sunnah tersebut membuat lari orang darinya. Ta'liful qulub, melunakkan hati-hati manusia, a'dham min fi'lil mustahab, lebih mulia kedudukannya alladzi yanfirul qulub, lebih mulia kedudukannya daripada engkau mengerjakan sunnah yang sunnah tersebut membuat orang lari. Nah, ini menjadi kaidah syar'iyyah yang diterapkan, yang digunakan oleh para ulama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urf, suruhlah kepada perkara yang ma'ruf. Sebagian menafsirkan suruhlah ke jalan la ilaha illallah, tauhid, karena itu yang paling utama. Kemudian silatul arham, menyambung tali silaturahim, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang halal dan haram. Suruh ke jalan yang ma'ruf, ghaddul bashar, sama dengan sekedudukan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibadah biasanya apa? Memiliki rukun dan syarat. Iya kan? Ibadah memiliki rukun dan syarat tidak? Hah? Ibadah punya rukun atau syarat? Ada rukunnya, ada syaratnya. Sekarang rukun itu wajib atau tidak? Wajib. Antum mengatakan wajib ya. Awas ya. Rukun itu wajibnya apa? Daripada kewajiban. Siapa yang kalau dikatakan rukun, iya, siapa yang meninggalkan rukun tersebut maka batal ibadahnya. Betul tidak? Antum meninggalkan rukun salat, batal salatnya atau tidak? Meninggalkan rukun haji, batal hajinya atau tidak? Meninggalkan rukun Islam, batal Islamnya atau tidak? Meninggalkan rukun syahadat, batal rukunnya atau tidak? Batal. Sekarang kalau antum tinggalkan rukun akhlak, batal akhlaknya atau tidak? Batal akhlaknya atau tidak? Bukan batal, tapi rusak akhlaknya. Bukan menjadi akhlak yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. Akhlak baik itu tegak dengan 4 rukun. Tidak akan tegak akhlak yang baik sebelum terpenuhi 4 rukun. Sebelum terpenuhi 4 rukun. Yang pertama as-sabar. Sabar. Iya. Sabar ya, susah ya. Inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Dan keimanan itu terbagi menjadi 2. Iya kan? Apa dia? Sudah saya sampaikan ini. Keimanan itu terbagi menjadi 2.
Hah? Apa dia? Setengahnya apa? Yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala apa? Nisfus sabar, nisfus syukur, wa nisfus sabar. Iman itu terbagi menjadi dua, atau keimanan itu dua pembagiannya. Yang pertama setengahnya itu adalah apa? Setengah itu syukur dan setengahnya lagi sabar. Maka sempurnalah keimanan tersebut. Nah, ini yang pertama, rukun Islam, rukun akhlak yang pertama adalah sabar, bersabar. Kemudian yang kedua adalah iffah. Iffah adalah menjaga diri dari dosa, kemaksiatan, terhindar darinya, berpaling dari dosa, berpaling dari dosa. Itu adalah iffah. Yang ketiga adalah syuja'ah. Orang yang punya akhlak yang baik, rukun yang ketiga adalah syuja'ah. Apa syuja'? Pemberani. Harus berani. Kalau penakut ya gimana mau akhlak yang baik kalau jadi orang penakut? Lihat kucing hitam saja lari. Iya kan? Kenapa kok tiba-tiba bergerak-gerak di rumput ya? Nggak kelihatan, ternyata kucing hitam. Atau tiba-tiba menyala di senter. Ternyata binatang, lari yang seperti itu. Nah, ini harus pemberani. Ketika ada musuh harus di depan, jangan di belakang. Nanti musuhnya sudah kabur semua, sudah mati semua, baru dia ke depan. Nah, ini tidak memiliki akhlak yang baik seperti ini. Karena Nabi SAW itu berlindung dari apa? Jubun, sifat penakut. A'udzubillahi apa? Minal jubun. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat penakut. Karena sifat penakut itu bukan bagian daripada akhlak yang baik. Itu akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat adalah al-adl. Berlaku adil. Iki sulit iki. Sulit pol. Berlaku adil. Berlaku adil terhadap musuh. Berlaku adil kepada orang yang memusuhi antum. Berlaku adil kepada orang yang mencerca antum. Berlaku adil kepada orang pelaku maksiat. Berlaku adil kepada saudaranya. Ini berat, tapi lakukanlah ini. Empat ini terpenuhi, maka ini adalah rukun akhlak. Apa yang pertama? Sabar. Kedua? Iffah. Apa iffah? Menjadi diri ke kemaksiatan, dari perkara yang haram. Terus as-suja', ada pemberani. Mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat. Iya. Kuat itu bukan berarti antum harus angkat barbel, harus fitness, tidak. Dari sisi rohani dan fisik. Itu mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau mukmin yang lemah apa yang mau diandalkan? Disuruh berpikir saya tidak bisa, apalagi disuruh angkat batu bata, lebih tidak bisa lagi. Iya kan? Kemudian yang keempat, berlaku adil. Berlaku adil orang yang bombe antum. Nah, berlaku adil sama dia. Jangan mentang-mentang antum bombe dia, antum dibombe, dia ada masalah, antum bela temannya antum, teman akrabnya antum. Oh, itu bukan rukun akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik, dan antum belum memiliki rukun akhlak. Adil ini terhadap musuh, terhadap orang yang memusuhi, terhadap saudara, terhadap kawan, terhadap tetangga. Bahkan sekalipun bukan ahlu sunnah wal jamaah, antum berlaku adil. Terhadap orang kafir pun antum harus berlaku adil kepadanya dengan ketetapan-ketetapan yang ada, selama tidak melanggar syariat.
Kemudian jam berapa masuk isya ini? Anda mau terangkan rukun akhlak yang jelek. Rukun akhlak yang jelek itu sumbernya 4 juga. Masih ada 5 menit? Iya, insya Allah masih bisa. Mansa'u jami'i akhlak as-salifah wa bina'uha ala arba'atil arkan. Iya, sumber daripada akhlak yang buruk dan bangunan daripada akhlak yang buruk itu ada 4 rukun. 4 rukun akhlak yang baik dan 4 rukun akhlak yang buruk. Iya kan? Akhlak yang buruk itu rukunnya yang pertama apa? Al-jahal. Dungu. Kalau bahasa Makassarnya apa? Iya. Jahil. Bodoh. Karena memang disuruh kita meninggalkan apa? Wa'arid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Ya, kalau bahasa kerennya kata teman-teman orang Makassar, domo. Iya kan? Karena memang ini apa? Dalam ayat ini terkumpul semua makarimul akhlak. Satu ayat ini. Maka kita disuruh berpaling dari orang-orang jahil. Apa sebabnya? Karena dia termasuk rukun akhlak yang jelek. Kalau kita berada padanya, tidak pernah belajar, tidur-tidur, mau dapat ilmu tidur-tidur, mau dapat pahala, gimana caranya? Berarti dia tidak mengetahui tentang agama ini. Maka orang yang seperti ini bermalas-malasan, berbodoh-bodohan, tinggalkan, karena tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama, rukun akhlak yang buruk adalah jahil. Kemudian yang kedua adalah zalim, az-zulm, melampaui batas. Melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, hanya keinginannya saja. Ketika disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling darinya. Sudah azan ya. Ya, terus. Nah, ini masuk padanya. Atau ketika dia berselisih, hanya dia saja yang mau menang. Kok enak sekali. Nah, ini tidak benar juga yang seperti ini. Ketika ada masalah, hanya dia saja yang ingin dibantu, hanya dia saja yang ingin terdepan. Mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan, lah. Ini tidak benar. Karena dia masuk dari akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat adalah al-ghadab, marah, sedikit marah. Iya. Ini terdapat banyak pada perempuan. Iya. Perempuan itu suaminya datang marah, suaminya pergi marah. Ini maunya apa? Perempuan seperti ini. Iya kan? Sampai di rumah suaminya sudah pusing di luar, sampai ke sana istrinya juga membuat pusing, marah terus. Hanya beli popok saja suaminya lupa sedikit, telat sedikit marah. Ini marah, itu marah. Ini masih mending kalau suaminya tidak ceraikan. Iya, kalau suaminya ceraikan, cari madu yang lebih manis darinya. Ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dia diceraikan, anaknya banyak. Nah, ini bermasalah. Karena membuat masalah orang-orang yang sedikit marah. Al-ghadab jima'us syarr. Marah itu adalah pokok daripada segala keburukan. Marah itu pokok daripada segala keburukan. Maka tinggalkan marah-marah. Nabi SAW menjamin orang yang bisa menahan amarahnya, menjamin surga yang bisa menahan amarahnya. Datang sahabat kepada Nabi SAW, ja'a rajulun ila Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat, jangan kamu marah. Hanya itu saja.
Dia mengulangi lagi ucapnya, ya Rasulullah, wasiat, berilah aku wasiat. Wasiat yang bagus, yang aku bisa mengamalkan. Kata Nabi SAW, jangan kamu marah. Rasanya itu. Riwayat yang lain dikatakan, la taqdub walakal jannah. Jangan kamu marah. Insyaallah pasti kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ghadab itu adalah pokok daripada keburukan dan kejelekan. Maka oleh sebab itu, bagi siapa yang diberikan anugerah akhlak, hendaknya dia merendahkan diri di hadapan orang-orang. Jangan dia merasa tinggi, merasa bangga. Akhlak itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan li'anna ba'dun nas itu indahu ibadah. Sebagian manusia itu memiliki ibadah. Dia salat, berpuasa, sedekah. Dia penghafal Al-Qur'anul Karim. Dia memiliki ilmu, lakin ma indahul akhlak, akan tetapi dia tidak memiliki akhlak. Banyak orang-orang yang ahli ibadah, punya ilmu segudang, tapi dia sama sekali tidak memiliki akhlak. Iya. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki ibadah yang baik, dia salat lail, puasa, sedekah, membuat lari manusia dari sunnah Nabi SAW. Pada Nabi SAW memperingatkan, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Kata Nabi SAW, permudahlah, permudah, jangan mempersulit. Sampaikan berita gembira kepada manusia, sampaikan berita gembira berupa amalan-amalan yang ada. Jangan membuat lari manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Maka orang yang memiliki akhlak semakin tawadu. Semakin dia tawadu dan merendahkan diri. Seperti itu orang yang memiliki akhlak. Sebagaimana ucapan seorang syair yang disebutkan oleh para ulama. Kata beliau, inna karimal asl kal gusli kun lama izdadan min kharin tawadu'a wan hana. Nah, itu syair dari kemuliaan asal. Inna karimal asl kal gusli kun lama. Sesungguhnya asal kemuliaan itu bagaikan dahan ranting. Itu asal pokok kemuliaan itu seperti ranting dahan. Iya. Izdada min khari tawadu'a wan hana. Apabila dia bertambah kebaikannya, apa bertambah kebaikannya berupa buah, iya kan? Bertambah subur dia semakin tunduk dan semakin merendah. Itu diibaratkan sebuah ranting dahan. Kalau dia memiliki buah, iya kan? Buah yang indah, buah yang bagus, semakin apa? Semakin ke bawah kan? Semakin merendah. Begitulah sang pemilik akhlak. Semakin dia berbuah, dia punya agama. Semakin dia mengamalkan akhlak, itu semakin merendah. Bukan semakin congkak, bukan semakin meninggi. Tidak ada itu yang orang yang pohon yang berbuah, buahnya besar-besar, itu semakin dia tinggi begini, enggak. Semakin dia merendah. Semakin banyak buahnya, semakin pun dia tunduk dan merendahkan diri. Ini adalah pemilik akhlak yang baik. Ini adalah pemilik akhlak yang baik. Sudah dulu ya. Insyaallah kita akan menyampaikan di pertemuan berikutnya lagi tentang kebaikan-kebaikan daripada akhlak tersebut. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas agamanya dan menjadikan kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari kekeliruan tersebut dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan dari kekeliruan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberikan kasih sayang kepada kita dan memberikan petunjuk berupa menjalankan sunnah-sunnah ini dengan baik dan dengan sempurna. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum wa tafaddalu.